nikmatnya. Hadirin yang berbahagia, hidup adalah roda kendaraan, kadang di atas dan kadang pula di bawah. Suka duka saling bertautan, sedih dan gembira silih berganti. Dan begitu pula bagi orang yang beriman. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, dan ini akan tetap beribadah, dan ia akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan yang berkecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu as-sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya, sungguh mengagumkan perihal seorang yang beriman, semua urusannya menjadi baik, dan hal itu tidak terjadi pada seseorang pun kecuali kepada orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan atau nikmat, ia akan bersyukur, dan hal itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan suatu keburukan atau suatu musibah, dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sifat mukmin yang pertama di sini adalah apabila ia pandai bersyukur, maka ia akan memperoleh kebaikan, yakni ditambah nikmat baginya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, Allah berkata, sesungguhnya jika engkau bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmatku kepadamu, dan jika engkau ingkar terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Syukur hakikatnya adalah terlihat pada bekas dari nikmat Allah pada lisan seseorang hamba yang berwujud kepada pujian kepadanya dan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hatinya yang berwujud kesaksian dan kecintaan, serta pada anggota badannya yang berwujud kepada ketundukan dan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau penuh dengan keimanan dan kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta fisik beliau tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meski dalam keadaan yang lelah atau sakit. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud sampai kedua kakinya atau mata kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang, dan engkau telah dijamin masuk surga?" Lalu beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Yang artinya, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur meskipun aku telah dijamin masuk surga? Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, yang dosa-dosanya telah diampuni di masa lalu dan di masa yang akan datang, dan telah dijamin masuk surga, masih saja melaksanakan yang namanya salat tahajud. Ini adalah salat sunnah sampai kaki beliau itu bengkak. Sementara kita, umat muslim sekarang ini, yang tidak mendapat jaminan apakah akan masuk surga atau masuk neraka, bermalas-malasan melaksanakan yang namanya salat. Sementara salat 5 waktu hanya dikerjakan mungkin 4 menit atau 5 menit, kita malas. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantas mengatakan lohoro misse, mengaribi misse,
tapi tidak melaksanakan yang namanya salat. Nauzubillahi min dzalik. Sifat yang kedua dari orang yang beriman adalah dia bersabar atas segala ujian dan musibah yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu Allah akan menguji semua manusia dengan kebaikan dan keburukan. Orang yang diuji dengan kejelekan, ia akan bersabar. Orang yang mendapatkan musibah, ia akan bersabar. Dan orang yang diuji dengan kenikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan dikembalikan. Yang sering kita sebutkan apabila ada orang yang meninggal atau ada keluarga kita yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak hanya disebutkan pada saat ada orang yang meninggal, namun pada saat kita tertimpa musibah atau ada keluarga kita yang ditimpa musibah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya memuji orang-orang yang berlaku sabar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Justru kalau kita perhatikan musibah kepada para hambanya sebagai ujian, yang paling besar dan paling berat adalah musibah yang menimpa para nabi, kemudian orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana cobaan orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Begitulah, maka yang terpenting sekarang adalah marilah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menemui ampunan Allah sebagaimana perintahnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dan marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan dengan tetap menjaga salat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa hudurul jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.